warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Dara Aurora bersama rekan saya Reda Fitri akan menemani Pradi semua dalam program Kaltara Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Pradi semua untuk menginformasikan mengenai kegiatan Pemprov Kaltara dan juga informasi terupdate lainnya. Berita pertama, Senin lalu Gubernur Kaltara Dr. Haji Irianto Lambri mempresentasikan program inovasi Prolanteraku atau program layanan dokter terbang. Inovasi ini masuk ke dalam daftar top 99 dalam ajang kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan Kemenpan RB. Gubernur Kaltara memaparkan program Prolanteraku atau program layanan dokter terbang di depan anggota tim panel independen KIPP 2020. Posisi geografis Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, di mana terdapat 10 kecamatan di Kabupaten Malinau, 5 kecamatan di Kabupaten Bulungan, serta 9 kecamatan di Kabupaten Nunukan yang termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Ini membuat masyarakatnya kesulitan menjangkau pusat ibu kota untuk mendapatkan akses pelayanan dokter spesialis. Tak jarang, ini juga membuat masyarakat memilih untuk berobat ke negara tetangga. Hal inilah yang membuat Pemprov Kaltara sejak tahun 2014 melakukan inovasi layanan jemput bola ke daerah DTPK dengan menghadirkan dokter spesialis beserta alat kesehatan dan obat-obatan. Dokter spesialis yang hadir yakni spesialis penyakit dalam, spesialis anak, spesialis jantung, spesialis kulit, kadang juga dihadirkan psikolog untuk konsultasi masyarakat. Respon positif yang diberikan masyarakat pada pelaksanaannya menjadikan inovasi ini sebagai program unggulan Provinsi Kaltara. Guna menopang efektivitas program inovasi, Pemprov Kaltara juga mengupayakan program pendukung lainnya seperti ambulans air dan ambulans udara. Berita selanjutnya, Selasa lalu Gubernur Kaltara Dr. Haji Irianto Lambri membuka pelatihan kepemimpinan administrator di lingkungan Pemprov Kaltara, Angkatan 1 kelas Kabupaten Malinau tahun 2020. Dalam sambutannya, Gubernur mengungkapkan bahwa ASN harus mampu menuai 3 hal penting dari pelaksanaan diklat, yakni adanya transformasi pengetahuan dengan serius memperhatikan materi yang diberikan dan menggali referensi terkait. Lalu, peningkatan keahlian baik keahlian umum maupun keahlian khusus. Dan ketiga adalah terwujudnya perubahan sikap atau attitude. Hal tersebut menjadi bagian penting dari upaya untuk mewujudkan Smart ASN di Kaltara. Smart ASN disiapkan untuk menghadapi era disrupsi dan tantangan dunia yang semakin kompleks. Cirinya, berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas. Dalam pelaksanaannya sendiri, Gubernur berharap diklat mampu membangun inovasi dan kreativitas aparatur negara. ASN juga harus mampu membentuk karakter pribadi yang lebih baik. Berita selanjutnya, Kamis lalu, Gubernur Kaltara Dr. Haji Irianto Lambri meninjau peningkatan jalan di Kota Tarakan di wilayah Jembatan Bongkok. Gubernur Kaltara meninjau peningkatan akses jalan tepatnya di RT 30 Karanganyar Pantai, Tarakan Barat. Sebelumnya, kondisi jalan tersebut cukup memprihatinkan karena banyak kayu yang lapuk dan rusak. Badan jembatan juga miring karena pondasinya tergerus ke dalam tanah. Sekarang kondisinya jauh lebih baik, bahkan lebar jalan dari sebelumnya hanya 2 meter ditambah menjadi 3 meter. Kegiatan konstruksi ini menggunakan APBD Kaltara tahun 2020 senilai 198,3 juta rupiah dan dikerjakan selama 3 bulan. Berita selanjutnya masih di Kota Tarakan. Pada Kamis lalu, Gubernur Kaltara juga secara virtual membuka webinar tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan organisasi kemasyarakatan. Webinar ini diikuti oleh pengurus ormas-ormas di Kalimantan Utara serta sejumlah instansi di kabupaten dan kota. Dengan tema peran organisasi kemasyarakatan dalam mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban menjelang pelaksanaan Pilkada tahun 2020, lewat webinar ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan Pilkada serentak 2020. Di Kaltara sendiri ada 5 pilkada yang akan dilaksanakan, yakni pemilihan Gubernur Kaltara,
pemilihan Bupati Bulungan, Nunukan, Tanah Tidung, dan Malinau. Dalam penyelenggaraan pilkada sendiri, Kaltara terhitung baik dalam setiap penyelenggaraannya. Ditunjukkan lewat Indeks Demokrasi Indonesia, Kaltara masuk jajaran 5 besar ID tertinggi di Indonesia dari tahun ke tahun. Dari Indeks Kerawanan Pemilu 2020, Kaltara juga terhitung paling rendah dibanding 9 provinsi yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Terkait pelaksanaan Pilkada Serentak di Kaltara nanti, ditargetkan partisipasi pemilih mencapai 77,5%. Masyarakat juga diimbau untuk menjaga ketertiban umum agar tidak terjadi perpecahan. Menggeluti hobi sembari menghasilkan pundi-pundi rupiah menjadi impian banyak orang. Salah satunya hobi membudidayakan tanaman hias seperti kaktus dan sukulen yang ternyata bisa menjadi bisnis rumahan yang menarik. Bisnis tanaman hias ini sudah digeluti Ardan dan kedua rekannya sejak tahun 2018 silam. Ardan Sardimansyah dan Muhammad Ihsan memilih bisnis tanaman kaktus dan sukulen karena perawatannya yang mudah dan tahan terhadap lingkungan yang kering. Bahkan beberapa jenisnya dapat hidup di dalam ruangan. Apalagi tren mendekorasi ruangan dengan tanaman kaktus sedang menjamur di Indonesia. Jenisnya yang beragam membuat kaktus cocok menjadi hiasan meja di rumah atau ruang kantor sebagai pelengkap dekorasi. Perawatannya juga nggak susah, hanya perlu mendapatkan sinar matahari yang cukup dan disiram 2 kali dalam sepekan. Di Mr. Cactus Bay yang berlokasi di Jalan Kedondong, Tanjung Selor ini, ada 20 jenis kaktus dan sukulen yang dikembangkannya dan dijual dengan kisaran Rp40.000 hingga Rp200.000, tergantung pada ukuran dan jenis kaktus tersebut. Di sana, mereka juga dapat mengkreasikan tanaman kaktus dengan pot mini dan aksesoris batu-batu kecil untuk menambahkan kesan estetik tanaman hias. Tidak hanya di wilayah kota Tanjung Selor, mereka juga menerima pemesanan keluar kota loh. Buat yang mau lihat-lihat, bisa langsung cek Instagramnya di @mrcactusbah. Sate ayam yang dilumuri bumbu kacang menjadi salah satu makanan khas Indonesia yang gampang ditemui di mana saja. Tapi kalau ini satenya berbeda dan sempat viral di Kalimantan Utara karena ukuran dagingnya yang gedong alias gede-gede. Warung sate ini berada di Jalan Imam Bonjol, Gunung Putih, Tanjung Palas, yakni warung sate milik Ibu Sutiem. Warung sate ini selalu ramai pembeli terutama saat malam hari. Walau sempat tutup sementara akibat pandemi COVID-19, namun warung tersebut kini mulai beroperasi. Menu yang jadi andalan tentunya sate gedong dengan potongan daging ayam yang berukuran cukup besar. Dagingnya yang lembut dan gurih membuat para pembeli rela mengantri. Sate gedong ini terbuat dari daging dada ayam yang dilumuri dengan bumbu khas, lalu ditusuk dan dibakar seperti sate pada umumnya. Kemudian, setelah dibakar, sate gedong dilumuri dengan bumbu kacang khas Ibu Sutiem. Satu porsi sate gedong dibanderol dengan harga Rp30.000 ditambahkan 1 porsi lontong. Setiap hari, Ibu Sutiem dapat menghabiskan 50 kg daging ayam dan 70-80 kg daging ayam pada hari libur. Uniknya, warung Ibu Sutiem ini mulai buka jam 12 siang dengan menu gado-gado dan mulai jam 5 sore untuk menu satenya. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri seluruh perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Kaltara Sepekan setiap hari Sabtu di channel YouTube dan Instagram Humas Kaltara. Jangan lupa juga untuk di-subscribe, like, dan komen akun media sosial Humas Kaltara. Dan bagi masyarakat yang punya informasi ataupun video yang ingin ditampilkan dalam Kaltara Sepekan, bisa langsung email ke humasprofkaltara@gmail.com. Akhir kata, saya Dara Aurora bersama rekan saya Reda Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.